Pembelian barang dagangan. Inilah yang akan menjadi topik kita kali ini. Barang dagangan ini merupakan salah satu aset yang ada khususnya di perusahaan dagang. Sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya bahwa persediaan barang dagangan merupakan kategori aset yang unik hanya ada di perusahaan dagang. Penegasan ini saya sampaikan terutama karena saya belum lama ini mempublikasikan video mengenai akuntansi perusahaan jasa. Barangnya apa yang namanya persediaan? Semoga Anda tidak seperti saya ketika membayangkan persediaan barang dagangan untuk pertama kalinya ketika saya belajar akuntansi kurang lebih 25 tahun yang lalu. Mungkin karena ibu saya sendiri memiliki warung kelontong yang cukup besar gitu di kampung saya dulu. Saya kadang membayangkan persediaan barang dagangan itu ya barang-barang kebutuhan konsumen akhir. Tapi di sini saya perlu menegaskan kepada Anda bahwa yang namanya barang dagangan itu bisa apa saja. Bisa barang kelontongan, bisa juga logam mulia yang satu piece-nya mungkin sangat bernilai, bisa sekecil peniti, sekecil jarum, tetapi juga bisa seberat kapal selam. Intinya bukan apa barangnya yang penting, tetapi apa yang menjadi tujuan perusahaan untuk memiliki suatu aset. Itu yang lebih penting. Jika sebuah perusahaan memiliki aset dengan tujuan untuk diperdagangkan dalam kegiatan bisnis yang normal, maka barang yang diperjualbelikan itu merupakan persediaan barang dagangan. Dan seperti saya sampaikan di judulnya, kali ini kita akan membahas satu transaksi terkait dengan persediaan barang dagangan, yaitu pembeliannya. Dalam praktek bisnis yang normal, pembelian barang dagangan itu bisa dilakukan secara tunai atau dilakukan secara kredit on account. Perusahaan dagang itu umumnya memiliki supplier yang relatif tetap. Supplier baru mungkin saja muncul, supplier lama ada yang berhenti, tetapi dalam kegiatan bisnis yang rutin, perusahaan dagang biasanya membeli dari supplier yang itu-itu saja. Sehingga pembelian barang dagangan secara kredit ini lazim dipraktekkan. Misalnya pedagang besar terhadap perusahaan manufaktur, atau retailer terhadap pedagang besar. Karena hubungan bisnis sudah terbangun dengan baik, maka pihak supplier dengan perusahaan dagang biasa mempraktikkan transaksi on account ini. Pembelian tunai tentu saja juga dilakukan, terutama jika Anda adalah pemain baru di bisnis perdagangan. Berinteraksi dengan supplier, Anda tidak akan begitu saja mendapatkan kepercayaan mereka, sehingga cara yang paling mudah untuk mendapatkan barang yang akan Anda jual kembali itu adalah dengan membelinya secara tunai. Di sini kita akan mulai membahas aspek akuntansi dari usaha perdagangan. Kalau di video sebelumnya saya lebih banyak mengulas mengenai model bisnisnya, kali ini saya akan memberikan poin pertama bahwa akuntansi merekam terjadinya transaksi pembelian barang dagangan itu bukan pada saat perusahaan dagang membayar kepada supplier, tetapi pada saat barang dagangan yang dia pesan itu tiba di perusahaan dagang itu. Pembelian dianggap sudah terjadi ketika barang diterima. Ingat kembali mengenai akuntansi dasar akrual yang sudah berulang kali saya sampaikan pada pembahasan saya mengenai akuntansi perusahaan jasa. Hal lain yang harus Anda mulai familiar adalah istilah faktur atau invoice. Faktur atau invoice ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual mengindikasikan berapa jumlah yang harus dibayar. Istilah faktur pembelian atau faktur penjualan sebenarnya tergantung dari sudut pandangnya saja. Dokumennya yaitu itu saja sebenarnya. Faktur pembelian adalah faktur yang diterima oleh pihak pembeli, sedangkan faktur penjualan adalah faktur yang disiapkan oleh pihak penjual. Yang oleh pihak pembelinya tentu saja itu menjadi faktur pembelian lagi.
Nah, faktur atau invoice ini menjadi dasar bagi perusahaan pembeli biasanya untuk mengakui terjadinya transaksi pembelian dan timbulnya kewajiban utang usaha kepada supplier. Dan yang akan kita perkenalkan pada video kali ini terutama adalah bagaimana memperlakukan transaksi pembelian barang dagangan dengan sistem pencatatan persediaan perpetual. Dalam slide ini ditegaskan bahwa perusahaan merekam pembelian barang yang akan dijual kembali ke akun aset yang namanya adalah persediaan barang dagangan. Template jurnalnya bisa Anda lihat persediaan barang dagangan di debit, kemudian kreditnya bisa kas atau bisa utang usaha. Perlakuan akuntansi untuk sistem periodik akan saya berikan pada video yang terpisah. Untuk kali ini, jika Anda sudah familiar dengan sistem persediaan periodik, supaya ingatan itu tidak mengganggu, boleh saja untuk sementara Anda lupakan. Terima saja ini bahwa ketika terjadi pembelian, Anda mendebet akun aset yang namanya persediaan barang dagangan. Langsung kita lihat contohnya. Kali ini Anda punya perusahaan dagang yang bernama PT Shanti Stereo. Anda juga punya pihak penjual namanya PT Sunyi Audio. Dua perusahaan ini akan kita pakai secara bergantian dan kali ini kita akan berada di posisi pihak pembeli untuk memfamiliarkan Anda dengan faktur. Kembali di sini saya tegaskan bahwa faktur yang dalam contoh ini adalah nomor 731 menjadi dasar bagi PT Shanti untuk mengakui timbulnya aset yaitu persediaan barang dagangan dan pada saat yang sama juga timbul kewajiban yaitu utang usaha sejumlah 38 juta. 38 juta ini adalah kalau dalam faktur berarti hasil perkalian antara harga satuan dengan unit yang dibeli. Dan yang harus Anda pahami bahwa dalam setiap faktur itu bisa jadi barang yang dibeli lebih dari satu. Jadi invoice itu bisa terdiri dari beberapa item barang dengan kuantitas dan harga satuan. Dan di sini yang Anda jurnal itu adalah totalnya, total nilai faktur. Semakin ke sini saya harus semakin jujur kepada Anda sekalian bahwa jurnal semacam ini tidak akan Anda temukan dalam praktik. Simbol jurnal yang semacam ini ada tanggal, nama akun, jumlah yang didebet dan jumlah yang dikredit. Lebih dimaksudkan untuk menunjukkan kepada Anda sebagai pembelajar pengaruh transaksi pembelian ini terhadap akun-akun dalam buku besar umum atau general ledger. Akun persediaan barang dagangan ini biasa disebut dalam praktek merupakan akun kontrol. Akun yang memuat jumlah ringkasan atau jumlah total. Perusahaan dagang tentu saja harus memiliki, dalam slide saya ini disebut catatan untuk tiap-tiap item persediaan. Satu file atau buku yang berisi catatan untuk tiap-tiap item persediaan ini yang kita sebut biasanya dengan istilah buku pembantu atau buku besar pembantu persediaan. Atau kalau dalam sistem akuntansi yang berbasis komputer, Anda akan lebih sering menggunakan istilah file master persediaan. Sebagai gambaran saja, jika PT Shanti Stereo menjual speaker yang mereknya adalah Sunyi misalnya, speaker merek Sunyi untuk tiap seri atau tiap tipe, bahkan mungkin tiap warna, kalau tiap tipe, tiap seri, atau tiap warna itu harganya berbeda-beda, maka PT Shanti ini harus memiliki akun tersendiri untuk setiap seri, setiap tipe, atau setiap warna itu. Sehingga dengan demikian, mutasi dari masing-masing item ini bisa diketahui. Kuantitas masuk berapa, kuantitas keluar berapa, kuantitas tersisa berapa, kemudian nilai rupiahnya juga berapa. Kembali ke format jurnal yang di atas, persediaan barang dagangan ini sebenarnya merupakan akun kontrol yang hanya memuat jumlah total dari semua persediaan. Pengenalan mengenai sistem akuntansi juga saya akan sampaikan pada video terpisah. Cukup sekarang Anda pahami bahwa pembelian barang dagangan dalam sistem perpetual itu menambah aset yang namanya persediaan barang dagangan.
Sisi kreditnya bisa kas atau utang, tergantung dari bagaimana cara pembelian itu dilakukan, apakah tunai atau kredit. Terkait dengan transaksi pembelian, atau sebenarnya transaksi jual beli secara umum, ada satu unsur penting yang namanya adalah biaya pengiriman. Siapa yang menanggung biaya pengiriman? Itu menjadi fakta penting dalam akuntansi terkait dengan pembelian barang dagangan. Dua contoh ketentuan pengiriman di sini diberikan. Yang pertama adalah FOB shipping point, yang kedua adalah FOB destination. FOB itu free on board, mengindikasikan terjadinya serah terima antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Jika ketentuan pengirimannya adalah FOB shipping point, itu artinya barang sudah diserah terimakan sejak di titik pengiriman. Itu berarti risiko barang dalam perjalanan sudah beralih kepada pihak pembeli. Asuransi perjalanan termasuk biaya angkutnya itu juga ditanggung oleh pihak pembeli. Lain halnya dengan FOB destination. Destination ini maksudnya tujuan. Ketentuan FOB destination berarti serah terima barang itu terjadi pada saat barang diterima oleh pihak pembeli. Yang dengan demikian berarti barang dalam perjalanan atau goods in transit itu masih menjadi milik dan juga tanggungan dari pihak penjual. Asuransi pengiriman, biaya angkut juga masih menjadi tanggungan dari pihak penjual. Skenario yang atas, ini adalah jika pihak pembeli yang menanggung biaya pengiriman. Atau dengan kata lain, skenario ini adalah mengasumsikan syarat pengirimannya FOB shipping point. Perusahaan jasa transportasinya adalah PT JNF. Pada tanggal 6 Mei, PT Shanti Stereo selaku pembeli barang dagangan membayar biaya angkut pengiriman sejumlah 1.500.000. Ini yang sangat penting untuk Anda perhatikan. Jurnal yang dibuat oleh PT Shanti ini tidak mendebet beban pengiriman atau biaya angkut pengiriman, melainkan langsung didebet ke persediaan barang dagangan. Artinya, akuntansi menganggap unsur biaya pengiriman yang ditanggung oleh pihak pembeli itu menjadi bagian dari biaya perolehan persediaan barang dagangan. Dasarnya adalah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah cost principle, bahwa jumlah rupiah yang harus diakui itu tidak hanya mencakup harga fakturnya saja, tetapi juga mencakup biaya-biaya terkait yang timbul untuk menjadikan aset yang kita beli sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kalau di sini tujuan penggunaannya adalah untuk dijual kembali, berarti biaya perolehan itu mencakup semua biaya, termasuk harga faktur, sampai barang yang kita beli siap untuk dijual kembali. Skenario yang bawah adalah kebalikannya. Ini FOB destination. PT Sunyi Audio menanggung biaya pengiriman, dan disinilah letak perbedaannya. Kalau biaya pengiriman itu ditanggung oleh pihak penjual, maka pihak penjual harus mengakui biaya pengiriman itu sebagai beban pengiriman penjualan. Kalau dia beban, berarti dia merupakan komponen laba rugi, merupakan akun nominal. Jadi kalau saya ringkas, meskipun transaksinya sama-sama biaya pengiriman, beda perlakuan antara kalau biaya pengiriman itu ditanggung oleh pembeli atau biaya pengiriman itu ditanggung oleh penjual. Kalau ditanggung oleh pembeli, biaya pengiriman ditambahkan ke aset persediaan barang dagangan yang dibeli, sedangkan kalau ditanggung oleh pihak penjual, biaya pengiriman ini menjadi akun beban yang dilaporkan nantinya di laporan laba rugi. Pada kesempatan lain mungkin saya akan menjelaskan mengapa, ya, atau Anda boleh saja bertanya di kolom komentar, dan saya akan berusaha merumuskan jawaban sejelas mungkin nanti, tapi karena sekarang kita diburu waktu, saya akan menambah komplikasi berikutnya setelah biaya pengiriman adalah retur dan pengurangan harga beli. Retur ini biasanya merupakan kebijaksanaan yang dibuat oleh pihak penjual untuk memberikan layanan yang baik kepada customer-nya. Pihak penjual ini memberikan peluang retur atau pengurangan harga jika barang yang
dikirimkannya tidak sesuai dengan spesifikasi, atau mungkin rusak dalam perjalanan, atau mungkin hanya tidak sesuai saja dengan ekspektasi pihak pembeli. Retur, pengurangan harga. Ini sebenarnya dua transaksi yang berbeda. Kalau retur itu berarti barangnya secara fisik dikembalikan. Kalau pengurangan harga itu berarti barangnya masih ada di pihak pembeli, tetapi supplier setuju untuk menurunkan harganya. Meskipun demikian, secara akuntansi perlakuannya mirip. Dan lagi-lagi kita sekarang berfokus pada sistem persediaan perpetual. Jadi kalau Anda punya ingatan mengenai sistem persediaan periodik, Anda boleh melupakannya sesaat. Kembali ke contoh kita ini. Pada tanggal 8 Mei, transaksi realnya kurang lebih begini. PT Sunyi Audio mengirimkan memo kepada PT Shanti Stereo yang mengindikasikan bahwa permintaan returnya disetujui. Bagi pihak Shanti Stereo, ini biasa disebut dengan istilah memo debit, yang artinya adalah si Shanti ini boleh mendebit utang usahanya. Dan yang dikredit bukan retur pembelian, tetapi persediaan barang dagangan. Kita kembali ke sistem persediaan perpetual. Itulah yang menjadi alasannya. Kalau barang diretur, itu berarti barang dikirimkan kembali kepada supplier. Pengurangan harga juga pada dasarnya perlakuannya sama, ya. Cuma Anda membayangkannya, kredit ke persediaan barang dagangan itu bukan berarti kita mengembalikan barang kepada supplier, tapi menurunkan biaya perolehan untuk persediaan yang kita peroleh. Jadi meskipun transaksinya sedikit berbeda, secara akuntansi treatmentnya sama. Utang usaha di debit dan kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Jika retur, maka itu mengindikasikan biaya perolehan barang dagangan yang kita kembalikan. Dan jika pengurangan harga, kredit ke persediaan barang dagangan ini mengindikasikan berkurangnya biaya perolehan persediaan barang dagangan yang sebelumnya kita beli. Harga faktur sudah diperlakukan, biaya pengiriman juga sudah, retur dan pengurangan harga. Dan sekarang yang paling akhir adalah diskon. Diskon ini juga praktek bisnis yang lazim, biasanya diberikan oleh pihak penjual untuk memotivasi pembayaran faktur segera. Harga sesungguhnya dari barang itu sebenarnya adalah harga yang sudah didiskon. Jadi jika Anda adalah perusahaan pembeli, Anda harus memastikan untuk membayar invoice dalam periode diskon, jika memang supplier memberikan diskon. Karena harga setelah didiskon itulah sesungguhnya harga barang yang Anda beli. Di sini diberikan contoh, ada notasi di dalam faktur 2/10 N/30. Artinya sederhana saja, 2/10 net 30 ini berarti Anda selaku pihak pembeli akan menerima diskon tunai sejumlah 2%. Kas yang Anda bayarkan tidak full 100%, tapi cukup 98% saja. Ini adalah contoh-contoh notasi faktur yang lainnya terkait dengan diskon penjualan. Ada 110 EOM, N10 EOM. Oke, sekarang kita lihat langsung perlakuan akuntansinya. Skenario yang atas adalah pembeli berhasil memanfaatkan diskon, sedangkan skenario yang kedua di bagian bawah, pembeli gagal memanfaatkan diskon. Anda perhatikan, jika perusahaan pembeli berhasil memanfaatkan diskon, maka diskon yang diperoleh itu tidak dikredit ke diskon pembelian, melainkan langsung dikredit ke persediaan barang dagangan. Lagi-lagi ini alasannya karena kita menggunakan sistem persediaan perpetual. Dari mana angka 700.000? Itu berasal dari 35 juta dikalikan dengan 2%. Utang usaha di debit full sejumlah 35 juta, dan selisih antara nilai faktur yang 35 juta, angka 35 juta ini juga setelah dikurangi barang yang diretur sebenarnya, karena nilai faktur brutonya sebenarnya 38 juta, ada retur sejumlah 3 juta, sehingga saldo utang itu sebenarnya hanya tinggal 35 juta.
Dari angka yang 35 itu didiskon lagi 2%, sehingga yang dibayar hanya 34.300.000 dan itu dikredit ke akun kas, mengindikasikan berkurangnya kas. Ini adalah informasi terakhir yang menyimpulkan bagaimana transaksi terkait pembelian barang dagangan itu mempengaruhi akun kontrol persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan itu akan bertambah pada saat barang diterima, sejumlah nilai yang tertera di dalam invoice, bertambah lagi pada saat timbul biaya pengiriman, jika biaya pengiriman itu ditanggung oleh pihak pembeli. Sebaliknya, persediaan barang dagangan akan berkurang ketika penjual setuju dengan retur atau pengurangan harga. Eventnya adalah pada saat pihak pembeli menerima memo dari pihak penjual yang mengindikasikan persetujuan retur atau pengurangan harga. Dan yang terakhir, persediaan barang dagangan akan berkurang dengan berhasilnya pihak pembeli memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pihak penjual. Dan untuk mempertahankan supaya konten saya tidak terlalu panjang, saya cukupkan pembahasan saya pada kesempatan ini dan sampai jumpa pada video berikutnya mengenai akuntansi penjualan barang dagangan.